SDN Sekoto Kacang, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Yunita selaku guru kelas 6 di SDN Sekoto Kacang. Assalamualaikum Bu Yunita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah hawanya hari ini juga cerah, sehingga membuat hati kita juga cerah dan semoga anak-anak juga bahagia dan selalu sehat. Baik Ibu kita, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi. Pada percakapan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Ibu Yunita untuk melakukan observasi pelaksanaan boleh ya Bu? Boleh. Terima kasih. Video pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ketika saya masuk ke kelas Ibu Yunita. Apa saja tujuan pembelajaran tersebut? Tujuannya nanti itu yang pertama siswa dapat membuat magnet dengan cara induksi, terus yang kedua siswa dapat membuat magnet dengan cara menggosok, yang ketiga tujuannya yaitu siswa dapat membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Jadi ini pembelajarannya tentang magnet. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai Ibu? Apa saja Ibu? Nanti area pengembangannya yaitu kita masuk ke kognitif sama keterampilan anak-anak. Dan keterampilan anak-anak. Baik Ibu. Kemudian pembelajaran apa saja yang akan diterapkan di kita? Untuk strateginya itu pakai pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Untuk modelnya kita pakai saya pakai inquiry problem inquiry based learning sama proyek based learning. Kemudian metodenya nanti itu pakai diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, sama praktek itu kan praktek membuat magnetnya. luar biasa. Insya Allah anak-anak pasti senang sekali. Nanti penasaran kira-kira magnetnya nanti berhasil apa enggak Luar biasa. Baik. Kemudian medianya bagaimana itu dengan medianya? Untuk medianya pasti kita nanti membutuhkan magnet, terus paku atau batang besi, terus kawat tembaga, batu baterai, sama benda magnetis yang kecil-kecil aja kayak kines atau klik kertas yang bentuk kayak gitu. Saya bisa membayangkan pasti orang lain antusias sekali dengan strategi yang akan digunakan bagi saya tidak sampai. Baik Ibu, kapan ya Ibu bisa melaksanakan pembelajaran? Pembelajarannya itu nanti Sabtu depan Bu. Jam kedua dan jam ketiga. Baik Ibu, Sabtu depan jam kedua dan ketiga saya akan masuk ke kelasnya Bu Yunita untuk melaksanakan observasi kelas. Boleh ya Bu? Boleh. Nah Ibu, setelah kita bercakap-cakap berbincang-bincang ini, apa yang akan Ibu lakukan? Saya bisa menyiapkan media yang akan saya gunakan nanti di kelas. Oh, jadi siap-siap ya Bu. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, saya sampaikan terima kasih sekali kita telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hari Sabtu kita bertemu lagi bersama anak-anak. Semoga berjalan lancar, senang dan bisa menerima dan memahami pembelajaran yang diberikan ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahapan observasi yang akan dilakukan pembelajaran
yang akan dilakukan observasi pembelajaran di kelas pada saat pembukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan bimbing doa dulu. Silakan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kan jadwal kita apa? Praktek, membuat magnet. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kita diharapkan nanti bisa paham, mengerti cara membuat magnet dengan 3 cara ya kemarin ya. Iya. Cara yang pertama apa? Cara yang kedua, menggosok. Cara yang ketiga, magnetik, yaitu dialiri dengan arus listrik. Kalian menggunakan sumber listriknya pakai apa? Baterai. Oke. Ini Bu Wiwit kasih paper. Sini ada nanti buat laporan. Laporannya nanti individu, tapi diskusikan dengan kelompoknya ya setelah melakukan percobaan. Jadi panduannya di sini nanti. Ada yang belum menerima paper? Sudah semua? Bu, saya Bu. Oh, Rama. Bisa? Coba dilihat sekarang yang percobaan pertama dengan cara induksi, membuat magnet dengan cara induksi. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Gimana caranya? Berhasil apa enggak nanti sampai dengan cara induksi? Kalau sudah bisa, sudah berhasil angkat tangan ya. Oke. Dengan cara induksi. Bu, sambut. Iya, sambut. 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 Bu, sambut. Oke, sudah berhasil semua. Nah sekarang cara induksi itu cara yang gimana sih, membuat magnet dengan cara gimana sih prosesnya? Angkat tangan dulu. Kelompoknya Mas Bapak. Apa? Angkatkan sebatang besi dengan magnet seperti pada gambar di samping. Oh, ini gambarnya itu. Amati apa yang terjadi. Iya, coba saya didekatkan magnetnya. Nempel ya? Iya, nempel. Nah, terus ada percobaan yang kedua, yaitu dengan cara menggosok. Apa yang digosok? Magnetnya? Yang digosok magnetnya? Magnetnya, besinya digosok dengan magnet. Nah, kalau menggosoknya itu ada yang gosok apa ada? Satu arah. Ada satu arah. Kenapa kok ada satu arah? Sudah bisa nempel? Ada sobat lagi yang lain? Hah?
sifat pemagnetan di besi ini sama dengan sifat yang ada di magnet. Sifat elektromagnetiknya itu loh. Nah, kalau searah itu nanti bisa merapat magnetnya. Nah, silakan dicoba. Magnetnya yang sudah digosok mas. Bun. Searah. Jadi magnet ya pakunya nempel. Pakunya nempel dengan ini. Bun. Ada yang masih menggosok-gosok. Mana? Nggak nempel. Kurang berarti gosokannya kurang. Yang digosokkan itu magnetnya. Iya. Belum berhasil bisa. Belum bisa. Gosok lagi. Yang searah. Terakhir. Mana ini kawan? Oh bisa bu? Bisa. Ah, ya bisa ya. Nah, kalau gitu sekarang kita percobaan yang ketiga, yaitu dengan cara ayo. Bahan yang diperlukan apa kalau lewat? Ya. Ayo coba. Ulang dulu. Bu. Jadi magnet ya pakunya ya. Nah, belum berhasil. Masih melilit. Nempel. Berapa enggak? Sampai cocok. Ini nyampe ya? Bisa.
Nggak berhasil. Ini ada yang bisa menjawab mungkin ini kenapa kok percobaannya kurang rapat? Lilitannya kurang rapat ya? Coba dirapatkan. Jadi arus listriknya itu kecil. Jangan narik, kurang rapat. Pakai paku yang lebih kecil. Tadi kan sudah ada paku yang kecil, mana? Bukan yang tak pindahkan dari bukan. Ini Oke, kelompok lain yang sudah berhasil ketiga-tiganya, silahkan dikerjakan papernya itu. Di situ kan ada beberapa pertanyaan ya. Silahkan didiskusikan sama kelompoknya, terus dijawabnya, tambahnya ini secara individu. Kasih nama ya. Kak kuat mas. Kenapa ini? Kenapa? Siapa yang maju? Rajin, oke. Mewakili kelompok 1 halaman depan. Dijelaskan hasil diskusinya tadi. Bawa satu yang ada. Kelompok yang lain tolong diperhatikan. Kalau ada temannya kasih percobaan 1. Tidak, karena metode induksi tidak harus menempel. Bentar. Itu pertanyaannya apa? Untuk membuat magnet secara induksi, apakah besi ditempelkan pada magnet? Tidak, karena metode induksi tidak harus menempel. 2. Dapatkah besi tersebut menarik paku-paku kecil? Klik jarum berikut. Jawab. Besi tersebut dapat menarik jarum pentul. Percobaan kedua. Sudah cukup. Tepuk tangan buat Mas Rajin. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang percobaan pertama. Halo. Untuk yang percobaan pertama itu kan dengan cara induksi. Untuk membuat magnet secara induksi, apakah besi ditempelkan pada magnet? Tidak, karena metode induksi itu tidak harus menyentuh antara magnet dengan besinya, cuma didekatkan saja. Terus yang nomor 2, dapatkah besi tersebut menarik paku-paku kecil, klip atau jarum betul? Dapat, karena apa baiknya? Karena magnet bisa menarik benda-benda. Karena magnet bisa menembus benda-benda tertentu, termasuk logam itu ya. Bisa. Ada yang ditanyakan? Jawab semua ya untuk percobaan pertama. Untuk percobaan yang kedua bisa dijelaskan kelompok. Sekarang tanggal berapa? 2. Kelompok 2. Silakan.
atau klip atau jarum pentul didapat karena besi yang telah digosok menjadi magnet. 2. Dapatkah logam lain stainless yang telah digosok menarik paku-paku kecil, klip atau jarum pentul dapat karena bahan dasarnya dari besi. Tepuk tangan buat Mbak Linda. Kita cek ya, maksudnya percobaan kedua ini adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Setelah besi digosok-gosok dengan magnet, maka besi tersebut dapat menarik paku atau klip dapat karena besi tersebut telah menjadi magnet. Terus yang kedua, dapatkah logam lain stainless, misalkan stainless itu ya, yang telah digosok dapat menarik paku-paku kecil? Bisa, karena stainless itu bahan dasarnya dari besi. Oke, untuk yang percobaan ketiga siapa yang mau berusaha ke depan? Percobaan ketiga yang mau ke depan? Mana? Angkat tangan. Angkat tangan berapa tadi? Aku Iya, percobaan ketiga. Percobaan ketiga, dapatkah paku-paku kecil atau klip atau jarum pentul menempel pada paku besar saat arus mengalir? Dapat karena paku besar telah diirinkan dan dihubungkan ke baterai. Masihkah paku-paku kecil tersebut menempel ke arus klip? Tidak, karena tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir. Arus apa yang mengalir? Arus listrik. Arus listrik. Ya, tepuk tangan buat Mas Harta. Oke, kita proses lagi ya. Dapatkah ini yang percobaan ketiga itu pakai metode aliran listrik ya, elektromagnetik. Dapatkah paku-paku kecil menempel pada paku besar saat arus mengalir? Dapat ya, karena paku mengandung arus listrik sehingga dia menjadi magnet, bisa menarik benda-benda magnetis ya. Terus yang kedua, masihkah paku-paku kecil tersebut menempel ketika arus putus? Tidak, karena tidak ada arus yang mengalir. Sifat kemagnetannya sudah hilang. Kenapa? Rizky kenapa? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kira-kira sudah kita dapatkan apa belum? Sudah ya, kita bisa membuat magnet dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan cara besi, cara yang kedua dengan cara menggosok, terus cara yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Kita sudah paham? Sudah? Nah, hari ini cukup sekian ya. Silahkan dibimbing doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini biar apa? Bermanfaat.
saya Nur Hidayatillah, JPP Angkatan 9 dari SDN Sekoto Banjang Tarek, Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Puji Sulistyo selaku pengajar praktik dan Ibu Yulita selaku guru kelas 6 yang telah saya observasi. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya telah dilakukan kegiatan percakapan pra observasi, kemudian dengan proses supervisi jalannya pembelajaran di kelas ini. Adapun tujuannya yaitu percakapan pasca supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Seperti itu, Bu Yulita. Mohon izin saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Terima kasih. Baik, Ibu, bagaimana perasaan Bu Yulita terkait berjalannya observasi di kelas yang sudah berjalan? Awalnya kurang belum terbiasa, terus tegang juga, tapi alhamdulillah Baik, yang kedua, Ibu tolong ceritakan pengembangan apa saja yang sudah Ibu capai di kelas, serta langkah-langkah dan tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas. yang pertama membuat perangkat pembelajaran, terus yang kedua pengembangan pengetahuan untuk anak-anak, pengetahuan itu siswa nanti mampu melakukan bedanya cara melakukan langkah-langkah membuat magnet dengan metode induksi, elektromagnetik sama metode bosan. Nanti kita larinya ke keterampilan, jadi anak-anak bisa membuat sendiri, merangkai sendiri, membuat magnet dengan cara metode induksi, bosan sama elektromagnetik. Anak-anak keterampilannya itu bisa membuat sendiri ya? Iya. Hasil kalian membuat magnet. Iya. Baik, Ibu, yang pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana area perkembangan, apakah sudah berhasil? Alhamdulillah sudah, tapi ada beberapa kekurangan. Ada kekurangan? Iya. Apa itu, Ibu? Anak-anak itu ada yang kelompok ini anggotanya kurang aktif, jadi cuma lihat saja. Iya, kurang paham. Jadi ada cuma beberapa anak saja dari kelompok itu yang aktif, yang menguasai kelompok yang lainnya? Iya. Melihat saja. Melihat saja. Oh, seperti itu. Mengapa itu ya kira-kira itu terjadi? Atau ada hambatan apa? Mungkin dari gaya belajar mereka yang berbeda budaya. Jadi ada yang belajarnya itu audiovisual, visual sama kinesthetik. Kalau yang kinesthetik itu kan aktif, jadi senang kalau Iya, praktek iya, itu iya. senang. Kalau anaknya ini cuma ini Ya, begitu ya, visual, audio, Iya. begitu suka ya, namanya seperti itu. Kemudian dengan adanya hambatan tersebut, rencana itu bagaimana? mungkin membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Tapi ya gitu resikonya kan kita harus lebih menyiapkan kampusnya lagi sesuai dengan beda-beda. Ya, ada tiga ya, Iya. visual, audio, dan kinestetik. Betul sekali. Nah, kira-kira kapan nih rencananya adanya perubahan ya? Secepatnya, Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Yulita atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu Yulita bisa terlaksana dengan baik dan baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Puji selaku pengajar praktik, mungkin untuk memberikan umpan balik atau tanggapan masukan atas jalannya kegiatan observasi kelas atau pasca observasi ini. Terima kasih Bu Nur, Bu Julita.
berdasarkan pengamatan saya, apa yang sudah jenengan laksanakan berdua itu juga bagus. Cuma memang dalam pelaksanaan coaching itu konsistensi dan tahapan-tahapan coaching itu memang harus dilaksanakan secara runtut. Jadi mulai dari coachingnya orang, kemudian coachingnya, kemudian coachingnya itu juga harus melakukan tahapan-tahapan dan menggunakan kosakata yang tidak menimbulkan pertanyaan jawaban singkat. Jadi menggunakan bahasa dan pertanyaan atau bahasa yang ketika orang ditanya itu jawabannya tidak singkat, mengeksplor. Contohnya, kalau menurut ibu apa yang harus dilakukan? Itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang membuat si kuci itu harus berpikir dengan masalahnya sendiri. Nah, dalam coaching itu memang coach itu memang hanya sebagai pemantik aja. Secara tidak langsung yang menemukan solusi itu adalah coach. Coach itu bercerita tentang masalah, kemudian menemukan solusi dari masalahnya dengan sendirinya. Nah, makanya tahapan-tahapan di coaching itu memang harus terlaksana. Kemudian pemilihan kata atau pertanyaan itu juga harus benar-benar pas dengan apa yang diinginkan oleh coaching. Nah, ini tadi juga sudah lumayan, sudah bagus, sangat bagus sekali, sehingga Pak Yulita itu bisa menemukan solusi dari permasalahan tanpa disadari. Iya Bu, tanpa disadari sudah ketemu sendiri ya. Makanya coaching ini sangat baik dan sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang pelajar. Satu aja, konsistensi kita dalam merefleksikan atau dalam melaksanakan coaching, baik untuk dirinya sendiri, rekan sejawat, ataupun untuk orang lain secara luas, itu konsistensi tahapan coaching harus dilaksanakan secara runtut. Kalau tidak runtut, maka tidak akan bisa ketemu. Bahkan terkadang malah coaching yang memberikan solusi, padahal tujuan dari coaching itu mengeksplor permasalahan dari coaching sendiri. Bukan coachnya yang memberi solusi, tapi coachingnya, orang yang di coaching, orang yang di coaching. Seperti ini. Ya, hari ini sudah luar biasa. Kalau menurut saya sudah luar biasa. Dan sudah terselesaikan masalahnya. Itu saja dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukan, sarannya, dan materi juga. Terima kasih juga kepada Bu Yulita yang sudah saya rawati. Semoga kita kedepannya bisa saling berbagi. Amin. Saling berkolaborasi. Sudah selesai kegiatan percakapan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian dari supervisi akademik telah selesai yang dimulai dari percakapan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.